Halo semuanya, yuk hari ini kita bareng-bareng jadi dokter keuangan. Pasien kita, salah satu perusahaan yang produknya mungkin lagi ada di kulkas kalian, yaitu PT Cisarua Mountain Dairy, atau kita kenal aja dengan Cimory. Kita bakal lakukan financial health check-up untuk tahun 2024. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita tahu sebuah perusahaan itu beneran sehat atau cuma kelihatan bagus dari luar aja? Nah, ini mirip kayak dokter yang lagi periksa pasien. Kita butuh alat khusus buat lihat jeroannya. Di dunia keuangan, alat itu namanya rasio keuangan. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan konsep pemeriksaannya dulu, terus lanjut ke dua tes utama, likuiditas dan solvabilitas. Baru deh di akhir kita bakal kasih diagnosis final buat pasien kita, PT Cimory. Oke, kita mulai pemeriksaannya ya. Kita bakal bedah kinerja Cimory dengan fokus ke dua area vital. Anggap aja yang pertama itu cek tensi darah buat kesehatan jangka pendek, dan yang kedua itu cek kekuatan jantung buat stabilitas jangka panjang. Siap? Tes pertama, likuiditas. Simpelnya, ini tuh soal kemampuan perusahaan buat bayar tagihan sehari-hari. Punya uang jajan yang cukup gak nih buat operasional? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, apa sih likuiditas itu? Gampangnya gini, ini tuh kemampuan perusahaan buat bayar semua tagihan jangka pendeknya, kayak gaji karyawan, bayar ke supplier, tepat waktu. Mirip-mirip sama kita lah, punya uang yang cukup nggak di rekening buat pengeluaran bulan ini. Oke, alat ukur pertama kita namanya rasio lancar atau current ratio. Pertanyaan yang mau dijawab sama rasio ini nih tuh sederhana banget. Aset jangka pendek perusahaan cukup gak buat nutupin semua utang jangka pendeknya? Dan ini dia angkanya untuk Cimory, 3,160. Coba deh perhatiin angka ini, kelihatannya simpel tapi ceritanya penting banget. Nah, ini dia artinya. Angka 3,160 itu berarti buat setiap Rp1 utang jangka pendek yang Cimory punya, mereka punya aset lancar senilai Rp3,16 buat bayar. Wah, ini sih aman banget. Artinya, perusahaan ini punya dana lebih dari cukup buat bayar gaji karyawan tepat waktu, lunasin tagihan ke pemasok, dan kalaupun ada guncangan pasar, mereka nggak bakal panik. Kalau kita visualkan, jadinya kayak gini. Lihat deh perbandingannya, jomplang banget kan? Cimory ini punya bantalan pengaman yang super tebal antara aset yang mereka pegang sama utang yang harus segera dibayar. Sehat banget. Oke, kita naikin level kesulitannya ya. Tesnya kita bikin lebih berat pakai rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini lebih pesimis. Dia nanya, gimana kalau Cimory tiba-tiba nggak bisa jual stok susu dan yogurt mereka secepat biasanya? Masih bisa bayar tagihan nggak? Dan angkanya adalah 2,490. Wow, ternyata masih sangat-sangat kuat. Jadi bahkan setelah kita singkirkan persediaan barang, yang paling susah diubah jadi uang tunai dari perhitungan, Cimory itu masih punya Rp2,49 aset yang gampang banget dicairkan buat setiap Rp1 utangnya. Ini nunjukin kekuatan finansial jangka pendek yang luar biasa. Buat calon investor atau karyawan, ini lampu hijau banget. Perusahaan ini sehat operasionalnya, bukan tipe yang gali lubang tutup lubang. Nah, sekarang kita pindah ke tes kedua. Solvabilitas. Kalau tadi likuiditas itu ibarat kemampuan buat lari sprint, solvabilitas ini lebih ke stamina buat lari maraton. Ini soal kesehatan jangka panjangnya. Jadi, apa itu solvabilitas? Ini kemampuan perusahaan buat bayar semua utangnya, bukan cuma yang jatuh tempo bulan depan, tapi juga utang-utang raksasa jangka panjang, kayak pinjaman bank buat bangun pabrik baru. Ini indikator penting buat lihat apakah perusahaan bisa bertahan lama atau enggak. Alat pertama di sini adalah rasio utang terhadap ekuitas. Pertanyaan dasarnya gini, modal perusahaan ini datangnya dari mana? Lebih banyak dari pinjaman alias utang atau dari kantong para pemilik alias ekuitas? Dan untuk Cimory, angkanya cuma 0,213. Kecil banget. Dan dalam konteks ini, kecil itu artinya bagus. Bagus banget. Artinya, untuk setiap Rp1 modal dari pemilik, perusahaan cuma punya utang sekitar 21 sen. Kenapa ini penting? Karena perusahaan yang nggak banyak utang itu geraknya lincah. Keuntungannya bisa dipakai buat inovasi produk baru, buat ekspansi, bukan cuma habis buat bayar bunga pinjaman. Ini tanda perusahaan yang dibangun untuk tumbuh. Oke, sekarang kita coba lihat dari kacamata yang sedikit beda pakai rasio utang terhadap aset. Rasio ini ngasih tahu kita dari semua aset yang Cimory punya, pabriknya, mesin-mesinnya, uang kasnya, berapa persen sih yang dibeli pakai uang pinjaman? Jawabannya adalah 0,176.
Kalau kita jadiin persen, itu artinya cuma sekitar 17,6% dari total aset Cimory yang dibiayai oleh utang. Kecil banget kan? Grafik ini nunjukinnya dengan sangat jelas. Lihat deh, irisan yang biru itu gede banget kan? Itu artinya lebih dari 82% aset perusahaan itu dibiayai oleh modal sendiri. Porsi utangnya cuma secuil. Ini nunjukin lagi kalau profil resiko perusahaan itu rendah. Dalam persaingan bisnis, perusahaan yang kayak gini nih yang biasanya punya napas paling panjang. Oke, semua tes sudah kita lewati. Sekarang waktunya kita kumpulin semua hasilnya dan memberikan diagnosis akhir tentang kesehatan keuangan PT Cimory. Jadi, ini dia rangkumannya. Untuk jangka pendek, tes likuiditasnya menunjukkan hasil luar biasa. Mereka sangat mampu bayar semua tagihan yang mendesak. Untuk jangka panjang, tes solvabilitasnya juga menunjukkan fondasi yang sangat kokoh karena nggak terlalu bergantung sama utang. Singkatnya, semua hasil tesnya positif. Jadi kesimpulan utamanya adalah hasil check-up keuangan Cimory tahun 2024 menunjukkan perusahaan yang lagi dalam kondisi prima. Mereka punya dana darurat yang super tebal buat kebutuhan jangka pendek dan fondasi yang kokoh dengan resiko rendah buat jangka panjang. Ini sinyal yang bagus banget buat investor dan juga buat yang cari kerja di perusahaan yang stabil. Oke, kita tutup sesi ini dengan satu pertanyaan. Buat kalian renungkan, kondisi Cimory sekarang memang kelihatan sehat banget. Tapi dalam bisnis, apapun bisa terjadi kan? Nah, menurut kalian kira-kira faktor apa ya? Mungkin ada pesaing baru yang super agresif, atau selera konsumen tiba-tiba berubah, yang punya potensi mengubah angka-angka keren ini di tahun mendatang? Coba dipikirin,